Implementasi Administrasi Dasar Angkatan 12 tahun 2023 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan judul Pelayanan Publik Pranata Komputer Ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hatta Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amarul Hilmi, Pranata Komputer Ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hatta, Provinsi Jawa Tengah. Materi 1 tentang implementasi penyusunan naskah dinas. Dalam implementasi penyusunan tata naskah dinas di unit pengelola data elektronik RSUD Dr. Hatta sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang naskah dinas. Namun, untuk beberapa naskah dinas tertentu masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, antara lain dalam penyusunan surat undangan, notulen, dan daftar hadir. Solusi yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan masalah di atas adalah memberikan contoh penulisan naskah dinas yang benar dan membuat template atau format naskah dinas surat undangan, notulen, dan daftar hadir unit pengelola data elektronik sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas. Materi 2. Implementasi pengelolaan kearsipan. Arsip yang ada di unit pengelola data elektronik berupa arsip dokumen naskah dinas, laporan pengembangan sistem informasi, penawaran pihak ketiga, dan dokumen akreditasi rumah sakit. Pengelolaan arsip di unit pengelola data elektronik ditemukan banyak arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna yang bercampur dengan arsip yang masih memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Solusi untuk memecahkan masalah adalah melakukan penataan ulang arsip di unit pengelola data elektronik bersama anggota unit pengelola data elektronik lainnya. Penataan ulang arsip dikelompokkan pada tempat yang berbeda untuk mempermudah pengambilan arsip. Kelompok arsip di unit pengelola data elektronik dikelompokkan berdasarkan dokumen akreditasi, naskah dinas, dan dokumen pihak ketiga. Materi ketiga, implementasi pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima di unit pengelola data elektronik selama ini telah dijalankan sesuai 3 prinsip pelayanan prima. Namun pada prinsip tindakan, yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan, dinilai masih kurang optimal karena belum ada kepastian waktu yang diinformasikan untuk penyelesaian kebutuhan sistem informasi. Penyelesaian masalah ini adalah melakukan pencatatan estimasi waktu penyelesaian dan menginformasikannya kepada pelanggan atau pengguna sistem informasi rumah sakit. Dengan diinformasikan hal tersebut, pengguna diharapkan mendapat kepastian waktu untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Materi keempat, implementasi penyusunan standar operasional prosedur. Penyusunan SOP di unit pengelola data elektronik telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr. Hatta Nomor 101 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas. SOP pengembangan sistem informasi dianggap perlu perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan adalah: pertama, menambahkan alat pencatatan kebutuhan informasi pada tabel kelengkapan. Yang kedua adalah menambahkan output langkah identifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi, yaitu skala prioritas dan estimasi waktu penyelesaian pengembangan sistem informasi. Yang terakhir adalah menambahkan langkah kegiatan menginformasikan kepada pengguna terkait skala perbaikan, skala prioritas, dan estimasi waktu penyelesaian pengembangan sistem informasi. Materi kelima, implementasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategis RSUD Dr. Hatta Provinsi Jawa Tengah mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan yang merupakan satu kesatuan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sasaran yang akan diwujudkan adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian, serta meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Kedua sasaran tersebut dapat dinilai dalam indikator angka harapan hidup, persentase capaian standar pelayanan minimal, dan nilai kepuasan masyarakat.
Isu strategis terkait kualitas dan mutu pelayanan RSUD Dr. Yahata adalah waktu tunggu pelayanan rawat jalan spesialis lebih dari 60 menit. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian waktu tunggu rawat jalan sesuai SPM adalah: pertama, monitoring evaluasi internal bersama unit terkait pelayanan rawat jalan RSUD Dr. Yahata. Yang kedua adalah audit internal SPM bersama tim sistem pengendali internal RSUD Dr. Yahata. Yang ketiga adalah rapat evaluasi penerapan elektronik resep dan elektronik rekam medis. Yang terakhir adalah monitoring evaluasi capaian antrian online bersama BPJS Kantor Cabang Kudus. Materi keenam adalah implementasi penata usahaan keuangan daerah. RSUD Dr. Yahata dalam implementasi penata usahaan keuangan daerah, salah satunya adalah melakukan tanggung jawab, yaitu pelaporan keuangan SKPD yang disampaikan oleh Direktur melalui BPKAD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal ini, pada laporan keuangan akuntansi RSUD Dr. Yahata meliputi juga laporan mutasi persediaan barang. Masalahnya adalah belum optimalnya pelaporan persediaan di RSUD Dr. Yahata kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah melakukan integrasi data persediaan dari Sistem Informasi Persediaan RSUD Dr. Yahata ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Persediaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah aktif mengikuti sosialisasi dan kegiatan persediaan barang oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir adalah melakukan koordinasi efektif dengan pejabat pengurus barang, pengelola barang, dan akuntansi RSUD Dr. Yahata. Materi ketujuh, implementasi komunikasi efektif. Komunikasi efektif di unit pengelola data elektronik masih cenderung kurang optimal dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna dalam tahapan analisa pengembangan sistem informasi. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah perlu adanya komunikasi efektif dengan melakukan konfirmasi ulang terkait hasil analisis pengembangan sistem informasi kepada pengguna sistem informasi, agar pada tahapan implementasi pengembangan dapat dilakukan sesuai ekspektasi pengguna dan kebutuhan spesifikasi pengguna dapat diterima. Yang terakhir adalah implementasi pengadaan barang dan jasa. Masalah terkait pengadaan barang dan jasa di unit pengelola data elektronik adalah kurangnya informasi alokasi anggaran biaya dan atau sisa anggaran kegiatan belanja modal bahan komputer dan kegiatan pemeliharaan komputer. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah melakukan komunikasi aktif kepada pelaksana teknis kegiatan untuk mengetahui alokasi dan sisa anggaran kegiatan belanja model bahan komputer dan kegiatan pemeliharaan komputer. Selain itu, juga diperlukan koordinasi antar unit pengusul pengadaan, pejabat pengadaan, dan bendahara pengeluaran agar penyusunan perencanaan anggaran dapat disusun dengan maksimal. Demikian laporan implementasi administrasi dasar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh berbagai pihak yang terkait atas bimbingan, bantuan, dan dukungannya sehingga laporan ini dapat terrealisasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.